Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Diabetes menggunakan Machine Learning. Di sini saya beranggotakan dengan dua teman saya, yaitu, Saya Putrina Salsabila. Saya Alicia Stefan Nusahra. dan saya sendiri Davina Intan Aurelia. Masalah apa sih yang ingin kami selesaikan? Yaitu memprediksi apakah seseorang beresiko terkena diabetes berdasarkan data kesehatan mereka. Diabetes merupakan penyakit kronis yang bisa menyebabkan komplikasi serius kalau nggak ditangani dengan cepat. Sayangnya, banyak kasus diabetes yang baru ketahuan setelah gejalanya parah. Dengan bantuan machine learning, kita bisa membantu pasien mendapatkan perawatan lebih cepat dan mengurangi potensi komplikasi yang berat. Next. Tujuan dari proyek ini yaitu membangun model prediktif berbasis machine learning sebagai baseline awal. Eh, kami ingin tahu dengan indikator-indikator yang tersedia seberapa akurat model kita bisa mengidentifikasi risiko diabetes. Meskipun model awal kami belum sempurna, hasilnya bisa jadi fondasi untuk pengembangan model yang lebih kuat ke depannya. Next. Untuk proyek ini, kami menggunakan dataset publik dari CDC yang bernama Behavioral Risk Factor Surveillance dari tahun 2015. Dataset ini terdiri dari lebih dari 250.000 baris dan 250.000 baris data dengan 21 fitur numerik. Kemudian semuanya berisi indikator kesehatan seperti BMI, tekanan darah, aktivitas fisik, hingga status merokok. Dataset ini kami pilih karena jumlah datanya cukup besar, lengkap, dan cukup representatif untuk melatih model deteksi diabetes berbasis populasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data pre-processing, yaitu bagaimana cara kita mengolah datanya sebelum dilatih ke model dan hasilnya seperti apa. Nah, untuk missing values, kita cek jumlahnya menggunakan fungsi isNull dan sum. Dan hasilnya divisualisasikan di bar chart. Solusi yang kita lakukan adalah imputasi dengan mean atau median, atau menghapus jika jumlahnya terlalu banyak. Selanjutnya, outliers kita deteksi dengan menggunakan IKR. Beberapa kolom seperti fish activity dan veggies punya cukup banyak outliers. Penanganannya bisa dengan menghapus atau mentransformasi data tersebut. Nah, setelah data bersih, kita melakukan normalisasi agar semua fitur memiliki skala yang sama. Kita pakai standar scalar untuk menormalkan data. Kemudian data dibagi menjadi data train dan tes menggunakan train test split dengan rasio 80/20. Tujuannya untuk menghindari overfitting dan memastikan model diuji di data yang belum pernah dilihat. Nah, algoritma yang digunakan. Model yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada linear regression untuk memodelkan hubungan linear atau antara fitur dan target. Dan yang kedua itu ada random forest regressor yang lebih fleksibel dan bisa menangani pola nonlinear. Kedua model ini kita latih untuk dibandingkan performanya nanti. Evaluasi model menggunakan MSI, RMSI, MAI, dan R-square score atau koefisien determinasi. Nah, linear regression ini memiliki nilai R yang lebih tinggi, tapi random forest lebih baik di MAI-nya. Artinya lebih akurat dalam memprediksi nilai absolut. Baik, selanjutnya adalah visualisasi dan interpretasi. Di sini kita sudah menginsert gambar feature importance dari hasil codingan Python kami, di mana grafik di samping ini menunjukkan feature importance dari model yang kami gunakan, yaitu random forest, yang mengindikasikan pengaruh masing-masing fitur terhadap prediksi status kesehatan terkait proyek kami, yaitu mendeteksi apakah seseorang mengidap diabetes. Fitur BMI atau Body Mass Index menjadi yang paling penting, diikuti oleh age, income, dan juga physical health. Fitur lainnya seperti education, high BP, dan general health tentunya juga memiliki kontribusi, tetapi dengan bobot yang lebih kecil.
Grafik ini memberikan wawasan kepada kita dan saudara-saudara tentang faktor-faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam memprediksi status diabetes. Next. Selanjutnya ada hasil prediksi versus data aktual. Di sini ada dua karena kita menggunakan dua model. Yang pertama ada linear regression dan juga random forest. Grafik ini membandingkan hasil prediksi antara linear regression yang berada di sebelah kiri dan random forest yang berada di sebelah kanan. Model linear regression menunjukkan banyak prediksi yang tersebar, sementara random forest memberikan prediksi yang lebih akurat dan konsisten, yaitu lebih mendekati garis referensi. Hal ini menunjukkan bahwa random forest lebih baik dalam memprediksi data aktual dibandingkan linear regression. Next. Selanjutnya, kita sudah berada di kesimpulan. Hasil yang sudah ada pada saat ini memberikan dasar awal kepada kelompok kami untuk pengembangan sistem prediksi yang lebih akurat ke depannya. Model yang dibangun saat ini masih memiliki performa yang rendah, dengan R⁴ skornya itu kurang dari 0,2. Pada proyek selanjutnya, kami harus melakukan reduksi dimensi dengan mengurangi jumlah fitur, sehingga model bisa lebih fokus pada faktor-faktor yang benar-benar berpengaruh, seperti BMI-nya, age, income, dan physical health, punya peran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan fitur lainnya. Selanjutnya untuk nilai MSI dan juga MAI menunjukkan bahwa masih terdapat selisih cukup besar antara prediksi dan juga data aktual. Next. Berikut adalah kontribusi pengerjaan dari kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Next. Baik, selanjutnya kita sudah berada di penghujung presentasi. Jadi teman-teman, melalui proyek UTS ini kita tidak hanya mencoba untuk memprediksi sesuatu yang teknis, tetapi lebih dari itu kita berbicara tentang menyelamatkan kehidupan. Dengan menggunakan dataset yang kita punya, kita berusaha membantu sistem kesehatan untuk mendeteksi diabetes lebih dini. Dengan machine learning, kita tidak hanya membuat model, kita juga membuat pintu bagi masa depan yang lebih sehat. Tentu saja ini baru permulaan, masih banyak ruang untuk kami melakukan perbaikan dan juga inovasi, tapi hari ini kita sudah membuat langkah besar ke arah yang lebih baik. Kami, Putri Ines Salsabila, Alicia Stiva, dan Davina Intan Aurelia, mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan semoga kita semua bisa terus berinovasi. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.